Dua konten berbeda, satu masalah yang sama. Di TikTok, kamu mungkin pernah menemukan konten-konten berbasis candaan seksis. Orang-orang ramai menertawakan konten tersebut. Konten tersebut ramai dikomentari dan menjadi konten yang viral. Apakah hal tersebut lucu, merupakan hiburan, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang dinormalisasikan? Video ini akan membahas bagaimana seksisme bekerja di ruang digital dan siapa saja yang sebenarnya menjadi korbannya. Dari candaan ke kekerasan, apa yang kita normalkan? Candaan seksis bisa menjadi tangga menuju kekerasan yang lebih besar. Kini, data membuktikannya. Komnas Perempuan mencatat 376.529 kasus kekerasan berbasis gender sepanjang tahun 2025, yang mana ini meningkat lebih dari 14% dari tahun sebelumnya. Dan ruang publik itu sudah pindah ke layar ponsel kita. SafeNet mencatat 2.382 laporan kekerasan berbasis gender online sepanjang tahun 2025, yang mana ini naik 40,8% dari tahun sebelumnya. Lebih dari 6 kasus terjadi setiap hari. Korban terbanyaknya yakni berusia 18-25 tahun, yang mana usianya sama dengan kita. Ini bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul. Piramida rap kultur menunjukkan bahwa kekerasan selalu berakar dari hal-hal yang kita anggap sepele, seperti candaan seksis, objektifikasi, bahasa yang merendahkan, dan hal-hal yang ada di dasar piramida itu terus kita normalkan setiap harinya. Dalam video ini, kita akan menganalisis 3 kasus nyata dari media sosial TikTok untuk melihat bagaimana seksisme bekerja di ruang digital, kepada siapa, dan apa dampaknya. Konten yang pertama yakni konten POV unboxing mahal. Dalam konten ini, itu memperlihatkan bagaimana laki-laki membayar mahal dalam memperistri seorang perempuan. Dalam konten ini juga menampilkan bagaimana laki-laki men-unboxing perempuan yang sudah ia beli dengan mahar tersebut. Banyak yang menganggap bahwa ini cuma candaan, tapi coba perhatikan logikanya. Sudah bayar mahal, berhak dapat apa? Disitulah masalahnya. Mahar yang seharusnya menjadi syarat sah pernikahan berubah menjadi bukti kepemilikan. Dan tubuh perempuan menjadi sesuatu yang bisa dilihat, dikomentari, dan dinilai di depan publik. Lisbeth Van Zoon dalam Feminisme Media Studies menyebutkan ini sebagai objektifikasi, ketika tubuh dan nilai seseorang direduksi menjadi sesuatu yang bisa dilihat, dinilai, dan dikonsumsi. Perempuan gak hadir sebagai manusia yang utuh, tapi sebagai barang yang sudah lunas dibayar. Dan karena konten ini dalam konteks candaan, siapapun yang protes akan langsung dinilai menjadi sesuatu yang lebay. Padahal justru di situ cara kekerasan bekerja, dikemas jadi tawa sampai terasa menjadi sesuatu yang normal. Kasus kedua terlihat berbeda, tetapi sebenarnya punya akar masalah yang sama. Di TikTok, konten laki-laki yang menunjukkan tubuh suspek sering mendapatkan 2 respon. Yang pertama, tubuhnya dinilai secara berlebihan seolah-olah itu merupakan hal yang paling penting bagi dirinya. Yang kedua, muncul ejekan terhadap laki-laki lain yang tidak memiliki bentuk tubuh yang serupa. Masalahnya bukan soal laki-laki mengalami hal yang lebih buruk daripada perempuan. Yang menjadi persoalan utama adalah adanya standar tubuh ideal yang dibentuk oleh budaya dan juga masyarakat. Dalam teori hegemonik masculinity dari Cornell, laki-laki ini sering didorong untuk memenuhi gambaran maskulinitas tertentu, seperti laki-laki itu harus berotot, laki-laki itu harus kuat, laki-laki itu harus terlihat sempurna secara fisiknya. Nah, dari situ menyebabkan laki-laki ini tuh sering menjadi sasaran ejekan, sementara yang memenuhi standar justru dinilai hanya dari penampilan fisiknya saja. Isu ini menjadi penting karena dampaknya tidak berhenti pada media sosial. Ketika tubuh dan maskulinitas seseorang terus-menerus dinilai oleh publik, hal ini dapat menimbulkan tekanan psikologis, menurunkan rasa percaya diri, dan membuat seseorang ini ragu untuk menampilkan dirinya atau berpartisipasi di ruang publik, termasuk dalam kegiatan sosial maupun politiknya.
Ini pelecehan. Konten ini melecehkan perempuan dan merendahkan. Kalian sudah tahu kasus yang lagi viral di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mahasiswa FHUI angkatan 2023 melakukan pelecehan, ada di sebuah grup di dalamnya mengobjektifikasi perempuan mahasiswi lain di Fakultas Hukum. Aku marah sekali dengan komentar orang-orang yang melecehkan video anti pelecehan untuk anak-anak. Jadi aku bikin video untuk mengedukasi anak-anak di bawah umur. Ini area privasiku untuk memperkenalkan kepada. Di tengah arus konten seksis, ada juga suara-suara kritis yang muncul dari dalam platform itu sendiri. Salah satunya adalah konten dari Sadam, yaitu seorang tiktokers yang secara konsisten membuat konten respon dan menanggapi konten-konten yang mengandung unsur seksis. Hal ini bisa mempertanyakan framing yang ada dan juga mengajak audiensnya untuk bisa berpikir secara ulang dan juga secara logis. Ini penting karena ada dua hal. Yang pertama, hal ini tuh membuktikan bahwa kritik terhadap seksisme ini juga bisa datang dari siapa saja, termasuk laki-laki itu sendiri. Yang kedua, ini tuh nunjukin bahwa platform digital juga bisa menjadi ruang resistensi, bukan sekedar ruang reproduksi seksisme saja. Namun, kita juga perlu jujur bahwa konten-konten naratif kayak gini tuh viralnya nggak secepat konten seksis-seksis sebelumnya. Karena algoritma platform TikTok ini lebih suka konten yang memicu reaksi emosional yang kuat. Dan konten seksis ini memang seringkali dia tuh lebih mudah memancing emosi itu daripada konten edukatif. Nah ini kalau kayak gini bukan kesalahan individunya atau bukan kelemahan dari individunya, melainkan memang kelemahan dari struktural platformnya. Kita mungkin berpikir ini hanya konten TikTok, kenapa harus dibawa ke ranah politik? Jawabannya karena normalisasi seksisme di media digital ini berdampak langsung pada siapa yang merasa berhak masuk ke ruang publik dan politik. Menurut Shoshana Zuboff dalam bukunya The Age of Surveillance Capitalism, platform digital seperti TikTok bukan netral. Mereka memang dirancang khusus untuk bisa memaksimalkan engagement. Semakin kuat reaksi yang ditimbulkan sebuah konten, termaksud konten yang provokatif, seksis, atau mengobjektifikasi, semakin lama kita bertahan di aplikasi. Jadi, penyebaran seksisme di media digital ini bukan hanya masalah budaya semata. Ini juga masalah struktur ekonomi platform yang justru diuntungkan oleh konten-konten seperti itu. Dari 3 kasus yang kita analisis hari ini, ada satu benang merah yang jelas bahwa seksisme di ruang media digital ini bukan sekedar candaan atau hiburan, melainkan adalah sistem yang bekerja melalui framing, algoritma, dan juga normalisasi. Ini tuh menyasar semua gender meski dengan cara yang berbeda. Konten unboxing mahar ini tuh mereduksi perempuan menjadi komoditas. Nah, konten ABS ini memaksa laki-laki untuk masuk dalam standar maskulinitas yang enggak realistis. Dan ketika suara-suara kritis tadi mulai muncul kayak Sadam, algoritma ini tuh enggak selalu berpihak. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Pertama, literasi digital gender. Kita perlu belajar membaca konten secara kritis, bukan hanya mengonsumsinya. Kedua, desakan kebijakan platform. TikTok dan platform lainnya perlu memiliki standar konten yang lebih ketat terhadap objektifikasi dan seksisme. Yang ketiga, ini yang paling penting, kita semua adalah aktor perubahan. Kita bisa memilih untuk tidak menyebarkan, tidak menertawakan, dan tidak menormalisasi. Karena seksisme yang diam-diam kita normalisasikan hari ini adalah hambatan nyata bagi demokrasi dan kesetaraan gender di masa depan.